Kerja keras yang dilakukan oleh Prabowo Subianto semakin hari semakin terlihat. Sang presiden sebelumnya gencar mendeklarasikan perdamaian ke beberapa pemimpin negara. Langkah hebat Prabowo sampai mendapatkan pujian dari organisasi internasional yakni PBB. Selain itu, apa yang dilakukan oleh sang presiden mulai membuahkan hasil. Pasalnya, Mahkamah Internasional yakni ICC baru-baru ini memutuskan untuk menetapkan Benjamin Netanyahu sebagai buronan. Penasaran seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Melobi Amerika untuk setujui gencatan senjata. Lawatan kenegaraan Prabowo Subianto di sejumlah negara berbuah hasil yang manis. Salah satu misi penting sang presiden adalah menyuarakan perjuangan bangsa Palestina. Ex-Jenderal Kopassus ini pun lantang dan tegas berbicara kepada sejumlah pimpinan negara lain. Termasuk ketika Pak Prabowo sukses melobi Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat ke-46. Obrolan tingkat tinggi ini berlangsung di Istana Kepresidenan Negeri Paman Sam yakni Gedung Putih. Pak Prabowo mendorong Joe Biden untuk menyetujui terjadinya gencatan senjata. Menurut sang presiden, langkah diplomatis ini bisa membantu Palestina. Saya menyarankan two-state solution. Sebenarnya mereka juga setuju. Kita bekerja, kita berharap untuk bisa gencatan senjata segera. Terang Pak Prabowo di Washington DC. Gak hanya di USA, sang presiden konsisten menunjukkan pembelaan terhadap Palestina. Terbukti langkah yang sama juga dilakukan oleh sang presiden saat berkunjung ke Inggris. Pak Prabowo disambut dengan hangat oleh Keir Starmer selaku Perdana Menteri Inggris. Keduanya berbincang serius saat membahas situasi kemanusiaan yang gawat di Palestina. Pak Prabowo dan Keir Starmer pun menyerukan langkah gencatan senjata segera. Hal ini bertujuan untuk menghentikan hal yang lebih buruk jangan sampai terjadi. Sang presiden sukses menggerakkan pemerintah Inggris untuk ikut membantu Palestina. Terbukti pertemuan dengan Keir Starmer ini menghasilkan pernyataan resmi bersama. Dua bangsa besar ini mengutuk keras tindakan keji dari Israel terhadap Palestina. Gagasan penyelesaian masalah ini dari Pak Prabowo juga diterima dengan mantap oleh Inggris. Mengenai konflik di Timur Tengah, kami menyatakan keprihatinan kami yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang serius di Gaza dan menyerukan gencatan senjata segera. Bunyi joint statement pemerintah Indonesia-Inggris. Bujuk Kanada akui kemerdekaan Palestina. Kepedulian Prabowo Subianto terhadap Palestina bahkan dirinya perlihatkan saat bertemu negara Amerika Utara. Kanada menjadi salah satu pihak yang diajak bernegosiasi oleh politikus 73 tahun ini. Bahkan Prabowo berhasil membujuk Kanada untuk mengakui kemerdekaan dari Palestina. Padahal negara pecahan es ini biasanya akan mendukung keputusan dari Amerika Serikat. Namun hubungan baik antara Prabowo Subianto dan Justin Trudeau nyatanya berhasil memuluskan negosiasi ini. Perdana Menteri, terima kasih banyak telah bertemu dengan saya. Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Kanada. Kami ingin meningkatkan hubungan ini, ucap Prabowo. Bahkan Perdana Menteri Kanada memuji tentang kepemimpinan Prabowo di Indonesia. Bapak Presiden, sekali lagi selamat atas kepemimpinan Anda yang luar biasa selama beberapa bulan terakhir. Sungguh luar biasa melihat Indonesia menghadapi begitu banyak tantangan besar dengan cara yang positif, ucap Trudeau. Kanada sebenarnya menjadi salah satu negara yang seringkali menggaungkan perdamaian. Namun negara ini sayangnya masih belum melakukan banyak aksi. Bahkan Kanada sebenarnya sudah mengakui hak Palestina untuk membangun sebuah negara. Selain itu, negara pecahan es ini juga mengakui pemerintahan mereka di wilayah tepi barat dan Gaza. Selain itu, Kanada juga menolak untuk mengakui daerah Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Mereka menganggap masalah status tersebut harusnya diselesaikan oleh PBB. Ditambah lagi, Kanada juga menjadi salah satu negara yang paling sering mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bahkan mereka juga menolak untuk ekspor senjata ke Israel. Ada sejumlah kontrak yang sudah ada, tapi ini adalah landasan ke depan. Saya pikir begitulah pandangan Menteri. Ada banyak kekhawatiran yang diungkapkan sehubungan dengan penjualan peralatan militer yang mematikan ke Israel selama konflik, ucap Menteri Pertahanan Kanada Bill Blair. Dapatkan kaos polos keren yang bisa kamu beli dengan harga terjangkau. Lihat dan check out di link di bawah ya. Serukan kemerdekaan Palestina di KTT G20. Ketegasan Prabowo Subianto terhadap kemerdekaan Palestina memang patut diapresiasi.
Bahkan aksi nyata dari sang presiden membuat kagum puluhan pemimpin negara-negara besar. Termasuk belum lama ini saat Pak Prabowo memukau forum KTT G20. Sang presiden mendesak semua pihak untuk mengatasi konflik di berbagai belahan dunia. Termasuk yang paling utama adalah membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Pak Prabowo berpendapat pertumbuhan ekonomi nggak bisa terlepas dari situasi geopolitik. Sang presiden pun menyampaikan orasinya dengan sangat hebat di depan 19 pemimpin negara. Termasuk juga didengar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB. Kami menyerukan kepada semua negara besar untuk menggunakan pengaruh mereka yang besar, menegakkan konvensi hukum internasional. Terlebih yang menjadi korban adalah warga sipil dan infrastruktur di Gaza, bunyi pidato Pak Prabowo. Alhasil keberanian sang presiden ini membuat seluruh peserta KTT G20 berdecak kagum. Sebenarnya Pak Prabowo juga sudah dipuji langsung oleh Presiden Palestina yakni Mahmud Abbas. Halo kawan, bagaimana kabar Anda? Sapa Mahmud ke Pak Prabowo seraya keduanya bersalaman hangat. Saya sangat senang mendengar pidato Anda, sangat cerdas dan langsung ke poin intinya. Puji Mahmud di forum KTT Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania. Pak Prabowo pun mengungkapkan rasa hormatnya terhadap bangsa Palestina. Sang presiden juga menyatakan ingin melakukan lebih banyak hal lagi untuk membantu negara para nabi ini. Alhasil bangsa Palestina sangat menghargai usaha keras yang dilakukan Presiden ke-8 RI ini. Alhasil hubungan persahabatan Indonesia-Palestina jadi semakin harmonis dan spesial. Menyiapkan pasukan perdamaian di jalur Gaza. Seruan Prabowo Subianto untuk perdamaian di Palestina bukan hanya omong kosong semata. RI 1 bahkan menyatakan siap mengirimkan pasukan perdamaian jika dibutuhkan. Hal ini disampaikan Pak Prabowo saat bertemu Sekjen PBB Antonio Guterres. Politikus 73 tahun ini menegaskan siap menurunkan pasukan dimanapun sesuai mandat PBB termasuk di Palestina. Untuk kebutuhan pasukan perdamaian yang diamanatkan PBB, kami siap menyediakan pasukan, kata Prabowo dikutip dari media Antara. Selain itu, seruan Pak Prabowo juga mendapatkan tanggapan serius. Pasalnya, ICC menuntut Benjamin Netanyahu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alhasil, ketegasan ICC langsung ditanggapi positif oleh pemerintah Indonesia. Penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant merupakan langkah signifikan untuk mewujudkan keadilan di Palestina, terang pernyataan Kementerian Luar Negeri. Respons positif Indonesia terhadap isu ICC bahkan disorot media asing. Pasalnya, media asal Turki yakni Anadolu Agency turut meliput pernyataan pemerintah Indonesia. Sebaliknya, Donald Trump marah besar menanggapi keputusan tersebut. Presiden terpilih Amerika Serikat ini bahkan gak ragu bakal menjatuhkan sanksi berat terhadap ICC. Selain itu, isu ini juga bisa membuat hubungan Trump dan Prabowo merenggang. Alasannya karena Trump sendiri punya sentimen positif terhadap Israel. Dapatkan celana jeans dengan model keren yang bisa kamu pilih dengan berbagai warna. Lihat dan check out di link di bawah ya. Jadi begitulah tanggapan pihak asing yang menyoroti langkah nyata Prabowo untuk Palestina. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah.